dolar udah 16.400 ya hampiran ya. Keadaan sekarang beda dengan Mei 98. Dolar tembus 17.000 pun. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Nah, tak terasa dolar semakin naik ya, seperti yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kurang lebih ketika video ini dibuat, dolar sudah menyentuh 16.400. Nah, bagaimana apabila dolar mencapai 17.000? Apa yang akan terjadi? Di sini Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni akan menjelaskan kepada kita semua. Dan sebelum kita dengar videonya atau kita saksikan videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan sampaikan kembali oleh hamba-Mu Evangelis Dotoni. Yang Engkau berkati Tuhan agar apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami, sertai kami, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan saja langsung apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Shalom Donat. Shalom Pak Daud. Ya, gimana? Baik Pak Daud. Wah, ini sepertinya lagi ada di daerah pegunungan ini. Tidak, di pinggir kota, daerah Boyolali. Iya Pak Daud. Ya, kita doa ya. Ya Pak Daud. Tuhan kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja atas Tuhan dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Ya, gimana Jonas? Baik Pak, masih di Jepara ini. Iya. Sekarang dolar udah 16.400 ya hampiran ya. Naik terus ya. Yes, tenang aja. Tuhan pasti pelihara kita dan jaga Indonesia. Amin. Perlu Amin, Jonas Pak. tahu. Iya Pak. Keadaan sekarang beda dengan Mei 98. Jadi kondisi Beda, Pak, ya? ekonomi keuangan Indonesia saat ini beda dengan Mei 98. Ya. Apa perbedaannya dengan Mei 98? Ingat waktu zaman itu BI itu tidak independen. Oh, BI ya. Dan belum independen benar-benar. Kalau sekarang BI itu independen. Oh. Dan tahun 98 itu ekonomi keuangan terpengaruh karena politik. Dan peran politik sangat besar, 90%, 80-90%. Ya. Kalau sekarang tidak, Jonas. Iya Pak. Didukung oleh ini Pak ya, politik ya, tidak terlalu ribet ya.
Bukan gitu. Pengaruh politik dalam keuangan dalam BI itu hanya 50%. Oh, ya. Di BI masih ada namanya itu keputusan Bank Sentral, Bank BI ya, bukan Bank BI. Sentral lain. Bank Indonesia, bukan Bank Sentral. Bank Indonesia itu kan ada namanya juga LPSK, usaha tim keuangan, dan yang benar-benar profesional dan independen. Ya. Sehingga pengaruh politik itu hanya 50%. Oh. Nggak seperti waktu 98 ya, 90%. Kalau 98 itu 90%. Dan waktu 98 itu kan tidak ada wakil menteri. Ya. Begitu menterinya mundur ya pusing. Nah, pusing. kalau sekarang kan menteri mundur ada yang ganti dan sudah nunggu banyak yang antri. Banyak yang antri. Ada wakil menteri, ada dirjen. Jadi posisi politik itu saat ini masalah keuangan, ekonomi, stabilitas ekonomi itu politik itu tidak 90%. Ya. Ya kira-kira 50%. Ya. Jadi kebijakan BI itu dari gubernur BI dan masih ada LPSK dan masih ada lagi tim keuangan yang solid. Oh, ya. Nah, jadi BI itu beda dengan waktu zaman 98, zaman Pak Harto. Artinya selain politik, sistem juga lebih baik, Pak ya? Sistem lebih baik. Ini menurut analisa saya kalau tidak salah. Ya, analisa pribadi Pak Daud ya. Jadi BI sekarang itu lebih independen. Oh, ya. Gubernur BI dan tim keuangan LPSK, setelah itu yang untuk pemeriksaannya lebih bagus lah, tertata dengan baik lah. Jadi iya, Pak. Kondisi 98 tidak terjadi di tahun-tahun sekarang. Ya. Karena Amin. hanya pengaruh politik itu hanya 50%. Ya. Hampir separuh ya. Sekarang kan politik dengan ekonomi, keuangan itu kan agak terpisah. Ya. Karena ada independennya. Ya, Pak. Jadi tidak akan terjadi kayak 98. Indonesia aman-aman baik. Wah. Puji Tuhan. Gimana pandangan saya, John Mas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Jadi 98 itu tidak akan terjadi di tahun-tahun sekarang dan tahun depan. Tahun sekarang. Ya. Ya, Pak. Puji Tuhan, Pak. Tidak berpengaruh kayak zaman 98 90%, tidak. Hanya 50% aja politik itu. Pengaruh di keuangan negara, yaitu di kebijakan BI. Ya. Kan masih ada LPSK, masih ada juga OJK, kan masih ada semuanya, Jonas, yang untuk menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas keuangan negara. Ya. Dan keuangan Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral loh, tapi Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral, bukan. Itu Amerika. Ya. Ya. Gimana, Jonas? Iya, Pak Daud, setuju, Pak. Jadi aman-aman baik. Tidak usah khawatir. Berarti tidak akan terjadi kerusuhan atau keributan seperti 98. Karena kerusuhan juga harus laporan dulu, Pak ya, demo. Ya, apalagi sekarang demo-demo harus laporan dulu, izin dulu. Jadi antisipasi dulu. Nggak bisa mendadak, benar-benar nggak bisa. Nggak bisa. Itu sistem yang dikembangkan lebih baik sekarang ya. Ya, TNI Polri juga ada ada kesatuan dan bersatu dengan baik. Menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara. Dia aman-aman aja.
Ya. Apalagi juga Berarti presidennya dari Indonesia militer, Pak ya. tahun depan aman, apalagi Prabowo, Pak Presidennya Prabowo tahun depan lebih aman lagi. Ya, Ya, tenang-tenang baik. nggak usah pusing. Sekalipun dolar tembus 17.000 pun tetap aman-aman aja. Hanya inflasinya aja. Ya, ada kenaikan barang. Ya. Oke, Jonas, kita tanya jawab. Oke, Pak Daud. Kita akan tanya jawab. Nomor pertama, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini nomor 1? Ya, Mulyawan dan Oh iya. Nana. Ya, makanya Pak Ibu. Minta tolong didoakan sama dilihatkan Pak Daud. Apa masih ada kutuknya? Ya, dijauhkan dari kutuk. Ini ada kutuk sialnya ini yang bapaknya. Ada yang ngirim kayak sumpah serapah gitu. Oh, ada kiriman. Angkat tangan doa ya. Bukannya dalam Kristus sudah tidak ada kutuk ya Pak Daud? Tapi ini orang ngutukin, dari ada penghalangnya aja. Ya, minta didoakan. Pak Daud. Ada penghalangnya aja. Iya, Kita makasih Pak. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Jonas, Amin. Ya, Pak. Terima Jadi kasih itu- Pak Daud, terima kasih Pak Jonas. Ya, Bu. ada dua hal yang perlu diperhatikan, Jonas. Ya, Pak. Ada yang namanya itu kutuk keturunan. Ya. Itu namanya apa, Jonas? Kutuk keturunan. Nah, itu dari garis lurus, Jonas. Ya. Tapi juga ada yang namanya itu kutuk kiriman. Nah, kutuk kiriman itu biasanya itu disumpahin orang atau melakukan sesuatu yang orang enggak ini. Nah, itu bisa dari kiriman, Jonas. Dikata-katain itu misalnya, Pak ya, dikutuk gitu ya, Apa, Pak. Jonas? Gimana? Misalnya dikata-katain dikutuk-kutuk gitu, Pak ya. Sama Iya. orang lain. Ya. Tapi itu biasanya pengaruhnya enggak terlalu Besar. kuat, Jonas. Tidak terlalu besar pengaruhnya. Iya. Nah, kalau yang besar itu kalau kutuk dari keturunan. Ya, jadi harus dibedakan antara kutuk keturunan sama kutukan dari orang lain, Pak ya. Itu namanya perapah lah gitu, Jonas. Ya. Ya, Ya, lanjut, Jonas. ya Pak. Berikutnya. Dan siapa ini? Ya, mohon bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah urutan lalu tidak membuka kamera akan kami lewati ya. Yuk, silakan Bu Selvi dari Malang. Silakan buka kamera, Bu. Silakan Bu Selvi. Oh Ya, iya, sekali lagi. sudah. Halo, iya selamat Bagaimana, malam Ibu? Pak Daud ya, sama Pak Jonas. Minta tolong Bu. didoakan Pak Daud. Iya, kita doa, Ibu ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Amin. Roh bekerja, bebaskan dari yang Amin. jahat, bebaskan dari Amin. kutuk, bebas kegelapan. amin, Darah itu sucikan, roh setelah keluar. Dan nama Yesus memulihkan Amin. berkati ya Tuhan, di dalam nama Amin. Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. makasih Pak Daud, Pastor Jonas. Ya Bu. Ya, berikutnya. Siapa ini? Saya Pak Jonas, Pak Daud, Danisa, dan Iya. Deandro anak saya. Ibu mau tanya apa, Ibu? Saya dari 2022 sakit Pak. Mendadak tulang punggungnya dari ekor sampai kepala banyak yang
kejepit dan retak, Pak. Oke, kalau ini bukan masalah setan, Jonas. Ini untuk masalah Sakit. kesembuhan, untuk minta mujizat Tuhan. Amin. Amin. Ya kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa bekerja, apa ya Tuhan? Dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut Amin. Jonas. Amin. Terima kasih Pak Daud, Pak Jonas. Ya, Bu Tesi dari Maluku. Selamat malam, Shalom. Pak Daud, Shalom. Mau tanya apa Ibu? mohon didoakan dan sekalian dilihat ada kutuk, ada apa gitu Pak Daud. Ini tidak ada Jonas, hanya stres. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berikan kekuatan Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja, apa ya Tuhan? Dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Makasih, Pak Pak. Pitoyo. Ya, malam Pak. Pak Jonas, Pak Daud. Ya, malam. Mau tanya, Tanya apa, masih Ibu? ada Hah? masih ada ini Pak, yang keturunan atau makhluk lain gitu. Ini tidak ada Jonas. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hayos TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Tony ini atau Pastor Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sahabat terang kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang telah mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.